Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai membahas tentang alat-alat optik. Alat-alat optik yang kita bahas ada 4. Yang pertama adalah mata, kedua adalah lup atau kaca pembesar, ketiga adalah mikroskop, dan yang keempat adalah teropong. Pada bagian pertama kita akan membahas tentang mata. Nah, yang perlu kita bahas yang pertama adalah kita perlu mengetahui kondisi mata normal. Nah, mata normal ini ketika melihat objek yang jauh maupun objek yang dekat, maka bayangannya itu terbentuk jatuh pada retina, ya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa titik jauh mata normal atau PR ini puntum remotum itu di jarak tak terhingga. Jadi mata yang normal itu bisa melihat benda di jarak yang tak terhingga. Dan titik dekatnya untuk mata normal adalah 25 cm. Ini kita simbolkan dengan PP, puntum proximum. Ini ya, diingat-ingat kondisi mata normal. Yang pertama apa? Titik jauhnya tak terhingga dan titik dekatnya 25 cm. Yang kita bahas selanjutnya adalah kondisi mata yang abnormal. Nah, yang kondisi mata yang abnormal ini yang kita ketahui ya, ada dua, rabun jauh dan rabun dekat. Nah, rabun jauh ini kita namakan istilahnya miopi, dan rabun dekat itu hipermetropi. Nah, untuk rabun jauh ini berarti dia tidak bisa melihat dengan jelas benda-benda yang sangat jauh. Ya, ketika melihat benda yang sangat jauh, ini benda yang sangat jauh, maka bayangannya itu tidak terbentuk di retina. Kalau bayangan terbentuk di retina, maka ini bisa diteruskan ke otak sehingga bisa terlihat dengan jelas. Sedangkan kalau misalkan bayangannya terbentuk di sini depan retina, maka tidak bisa terlihat dengan jelas bendanya. Maka ini membutuhkan bantuan lensa agar bisa dia melihat dengan normal. Nah, karena ini dia tidak bisa melihat benda jauh dengan normal, maka titik jauhnya itu tidak lagi tak hingga tapi kurang dari tak hingga, sesuai dengan seberapa besar abnormalnya atau rabun jauhnya. Terus untuk titik dekatnya tetap 25 cm. Nah, ini kita bantu dengan lensa cekung atau lensa negatif. Maka lensa negatif ini sifatnya dia menyebarkan cahaya yang di sini dia sebarkan keluar sehingga ketika difokuskan dia tetap jatuh di retina. Besar lensa cembung yang digunakannya ini itu sebesar P sama dengan minus 100 per PR. P ini adalah kekuatan lensa yang sering kita dengar kalau misal orang minus berapa. Nah, ini adalah P sebenarnya ya, kekuatan dari lensa. Satuannya adalah dioptri. Ini rumus untuk rabun jauh cuma 1, P sama dengan minus 100 per PR. PR-nya adalah titik jauhnya nanti berapa di soal ya. Yang kedua yang kita bahas adalah rabun dekat. Rabun dekat berarti dia tidak bisa melihat dengan jelas benda-benda yang dekat, sedangkan benda-benda yang jauh itu bisa terlihat dengan jelas. Biasanya ini terjadi pada orang yang lanjut usia ya. Kita sering melihat kalau mereka membaca koran atau surat, maka dia jauhkan dari matanya agar bisa terlihat dengan jelas. Terbalik dengan orang yang muda, biasanya kalau melihat benda itu yang minus ya, itu harus didekatkan ya, seperti itu. Untuk yang rabun dekat ini, ketika melihat benda-benda yang dekat, seperti ini benda dekat, maka bayangan yang terbentuknya itu di belakang retina. Kalau yang rabun jauh di depan retina, kalau ini di belakang retina. Nah, maka yang jadi masalah adalah di titik dekatnya. Harusnya 25 ya standarnya, ini dia lebih dari 25. Maka kita bantu dengan lensa cembung. Lensa cembung itu lensa positif, kalau lensa cekung itu lensa negatif. Dengan kekuatan lensanya itu rumusnya ini P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP. 100 ini SN ini adalah jarak baca normal, biasanya 25 cm ya. P-nya sama kekuatan lensa, PP-nya ini titik dekat orang yang rabun dekat tersebut. Jadi untuk alat optik yang pertama mata, rumusnya ada 2 ya. Pertama adalah yang untuk rabun jauh, P sama dengan minus 100 per PR, dan untuk rabun dekat P sama dengan 100 per SN minus 100 per PP. Oke, untuk lebih jelas
Silahkan dilihat contoh soal di video selanjutnya.